Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama kami di Pod Raihan. Apa itu Pod Raihan? Podcast Ramadan menjadi insan yang ihsan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Apa itu kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali? Kita kedatangan seorang pemateri yang handal, lama berkecimpung di dunia pendidikan, lama menuntut ilmu di negeri Padang, dan lama juga menuntut ilmu di Siprus, salah satu daerah di Turki. Kemudian juga beliau juga menuntut ilmu di Jordan. Siapa itu? Kita sambut saja. Assalamualaikum Ustadz Khairul Bahri Lubis. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Yayat? Alhamdulillah sehat. Senang ketemu Pak Yayat nih. Itulah. Bagaimana keadaan Pak Khairul di akhir-akhir mungkin di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah gitu Ustadz Khairul. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang bisa kita sajikan di podcast ini untuk menghibur anak-anak, menambah pengetahuan ananda kita, orang tua kita yang ada di rumah Ustadz Khairul? Kali ini tema yang kita bawa adalah Islam itu mudah. Menurut Ustadz Khairul itu bagaimana itu? Islam itu mudah, Ustaz Khairul. Ya baik, karena tadi Ustadz Priyatno ya, kita lebih kenal dengan Ustadz Priyatno nih. Nama panggilan beliau Pak Yayat yang menyenangkan. Di bulan Ramadan yang suci ini, setiap orang ingin merasakan kenyamanan, ketenangan, kenyamanan, apalagi kesenangan jiwa gitu ya. Apa yang kita rasakan inilah mungkin ijabah dari doa kita ya Pak Yed ya, Ustaz Priyatno, di bulan Rajab kemarin, di bulan Sya'ban kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan Allah kabulkan kita ketemu dengan bulan Ramadan ini ya, yang mana kita kenal bulan Sayyidus Syuhur ya, bulan penghulunya para bulan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kebaikan ya kan, bulan yang mubarak ya, lebih universalnya itu ya, keberkahan ya kan, mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Nah, di sini kita juga di dalam podcast ini kita tunjukkan keberkahan Ramadan itu dengan berbagi ilmu, dan itu satu kebaikan ya, satu kebaikan menuju ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya kan? Apa tadi podcast kita? Podcast Ramadan menjadi insan yang ihsan. Nah, itu sebenarnya Ramadan itu Pak Yayat, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu menuju ihsan, ihsan ya. Bagaimana seorang hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah SWT, terasa dekat banget dengan Allah, itu ihsan ya kan. Apalagi dengan temanya sekarang ini, Islam itu mudah, memang mudah. Ya kan? Tapi kan nggak mungkin dimudah-mudahkan Ustadz Khairul. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Mudah di sini bagi orang yang mau bertakwa. Lihat, ini ayat sering dilantunkan di bulan Ramadan ini. Ya ayat kan? apa itu Ustadz Khairul? Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, ya kan? Sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Berarti orang terlebih dahulu daripada kita juga, mereka juga berpuasa, Ustaz Khairul. Oh iya, tapi tidak seperti kita syariatnya. Sebagaimana yang disampaikan para syuyukh kita yang menjelaskan tentang puasa itu, puasanya Nabi Adam itu beda dengan kita. Sahur, kemudian jumpa maghrib berbuka, puasa lagi sampai sahur. Berbeda dengan kita kan. Jadi Pak Yayat, la'allakum tattaqun, kata Al-Quran kan, agar kamu menjadi orang bertakwa. Nah, takwa ini selaras dengan podcast kita, menjadi insan yang ihsan. Kalau seorang yang bertakwa, ya kan, apapun perintah dari agama itu mudah. Nah, gitu loh. Apapun perintah agama itu mudah. Segala yang dilakukannya itu berdasarkan ketakwaan.
Contohnya tadi ayat tadi mengatakan menegaskan. Kemudian ayat selanjutnya ayat 185 ya kan langkau. Tadi 183 ayat 185-nya mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila Silakan. fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Qur'an ya kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa Manusia. bayyinatin minal huda wal furqan, ya kan? Dan itu menjadi pembeda, ya kan? Membeda, menjadi petunjuk pembeda dan membedakan hak yang batil. Kemudian ada di tengah-tengah ayat itu yuridukumullahu yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh ingin agama itu mudah untuk kalian, tidak menyulit-nyulitkan. Loh, apa hubungannya Pak dengan puasa? Ah, Betul. kan berat itu. Berat kami Apalagi bagi memahami. anak-anak kita kan, Iya, puasa sahur bangun payah-payah, ya kan? betul. Susah-susah bangun, kemudian makan nggak selera di saat sahur itu lain loh Pak ya. Ah, ya kan? Ya. Mau makan, jangankan makan, minum aja malas. Malas. Tapi Malah giliran jam ngantuk. 10 itu nanti, Gitu. Jadi uring-uringan. menahan rasa kantuk, merasa susah harus sahur. Karena itu sunnah. Nah, karena sunnah itu bagi orang yang bertakwa nyadar dia ini sunnah, Ini maka itu mudah. Masya Kan? Allah. Kemudian dia berpuasa sepanjang hari, ya kan? Menahan lapar dan haus, merasakan penderitaan orang-orang susah, ya kan? Betul. Orang-orang susah itu kita ketahui kadang-kadang sekali makan, Iya. kalau dapat uang, ya kan? Iya, Kadang-kadang nggak makan, Iya. ya kan? Yang penting dia bekerja. Nah, itu dirasakan bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau kita muslim ini, Pak, seperti Pak Yaya ini mungkin sudah orang kaya ya. Masya Allah. Kita doakan Amin. orang kaya. Alhamdulillah. Maksudnya kaya Amin. hati ya. Amin. Kaya maksudnya orang berkecukupan. Bagi orang kaya dan orang yang berkecukupan itu, ya kan, di atas miskin, nggak, kalau ingin merasakan kemiskinan, nggak usah jadi miskin. Cukup puasa saja. Nah, jadi makanya itu kan terasa susahnya orang miskin itu menahan lapar dan haus, ya kan? Itulah salah satu hikmah puasa itu. Kita merasakan kesusahan orang miskin. Jadi dengan merasakan kesusahan orang miskin itu kita berpuasa, ada semangat. Ini juga jihad di jalan Allah. Maka itu akan terasa bagi orang yang bertakwa, Pak Yayat. Dan Masya Allah. akan datang rasa empatinya dengan merasakan begini saudaraku merasakan puasa itu ya, apalagi bulan puasa gitu kan. Begini saudaraku merasakan kehidupan itu ya, apalagi di dalam puasa. Mereka sudah susah, lalu kita lalu datang bulan puasa, ya kan? Tapi dengan sekelumit ketakwaan, mereka itu mau menjalankan puasa ini dan itu berasa jadi mudah bagi mereka. Masya, itulah Nah, kita ketakwaan. datang empati, harus datang empati. Dengan kita menjalankan puasa itu harus datang empati. Nah, kita berbagi. Berbagi ini sulit loh Pak Yayat. Wah, ya kan? Bagi orang yang sudah merasa berkecukupan, Kecuali, tapi ada Ketur. Kecuali bagi orang yang bertakwa. bagi orang yang bertakwa. Jadi Kalau sudah bertakwa, mudah untuk berbagi. mudah untuk berbagi Pak Yayat. Jadi itu maka gunakan kesempatan kita di bulan Ramadan ini benar-benar menyingkap ihsan itu. Ihsan itu kan definisinya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah atau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah, ya kan? Kalau tidak engkau melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, itu berapa dekatnya itu Pak Yayat, ya kan? Itu ihsan. Ihsan. Nah, jadi ihsan itu tidak saja di dalam beribadah, lalu kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Kita bawa dalam kehidupan kita ketika belajar, kita berbagi bersama, ya kan? Nah, di situ kemudahannya Pak Yayat, ya kan? Kita dekat dengan Allah. Masya Allah Allah. mengatakan begini, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini kesempatannya di bulan Ramadan ini. Ada ganjaran, ya kan? Ada bukan ganjaran, maksudnya gini, ada legalitas dan ada jaminan di situ Pak Yayat. Betul, betul. Siapa yang berbuat kebaikan dekat rahmat Allah, ya kan? Maka Oh. Islam itu mudah. Kan kita dekat dengan Allah, mudah kan? Ya kan? Islam itu dekat dengan Allah, itu mudah Pak Yayat. Maka ketika bulan Ramadan ini, siapa yang mau berlipat ganda, berlipat-lipat gandanya, lakukan ihsan Di dalam bulan bentuk Ramadan ini. amal. Apa amal yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Itu tadi Pak Yayat, tadi kita berpuasa, sudah pasti, wajib. Sudah pasti, ya kan? wajib. Tapi ada amalan lain. Ketika saya melihat Pak Yayat lagi sedih, gitu, doakan. Maka doa itu juga akan diberikan kepada kita. Gitu. Oh, Satu. Masya Allah. Kemudian apabila kita nyata-nyata teman kita sulit atau Kekurangan, terkena gitu kekurangan, lalu kita dengan senang hati, dengan rasa mudahnya kita membawa ini tanpa ada
embel-embel tanpa ada rasa ria gitu, kita mudah saja membawanya berbagi, maka itu menjadi qaribum minal muhsinin, ya Masya kan? Allah. Rahmatun inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat. Karena itu bagian kemudahan dari Allah. Ingat, kata Rasulullah begini, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, ada alif lam, innad dina, agama ini mudah. Masya Contohnya mudah gimana Pak Yayat? Lebih mudah lagi. Secara akidah gimana? Pak Yayat kalau orang-orang non muslim ya kan masuk Islam disebut mualaf. Bagaimana dia harus mendapat predikat mualaf? Ayo Pak Yayat. Wah, Bagaimana dia harus jadi seorang mualaf, jadi seorang muslim harus bagaimana dia? ya kita ada harus bersungguh-sungguh dulu lah. Iya, bersungguh-sungguh itu namanya mengucapkan syahadat. Syahadat dia. Mengucap itu mudah kan? Mudah, Walaupun terbata-bata tapi dia mengucap mudah kan? mudah. Itu Islam. Ketika Masya dia mengucap syahadat, Dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. dia muslim. Masya Allah. Begitu mudahnya kan? Mudah, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi dengan sepenuh jiwanya. Bahkan sering kita lihat itu dulu kan di luar negeri itu, orang yang bersyahadat itu nggak fasih kayak Pak Yayat nyebut. Oh iya Oh, betul. itu kan asyhadu alla ilaha Ha, illallah wa asyhadu Muhammadnya nggak Muhammad Rasulullah itu. Tapi dengan segenap jiwanya dia melantunkan itu, ya kan? Terharu jiwanya, menangis dia, Menangis ya dia. kan, dengan Betul, syahdunya. I'm Muslim. Yes, you're Muslim. Kabul. Ya, betul. Kamu Muslim, sudah diterima. Nggak nyadar dia. I am Muslim. Aku sudah Muslim. Ya kan? Dia sadar kalau Muslim itu mudah, ya kan? Masya Allah. Dan menyenangkan, ya itu kan? Muslim itu orang yang berserah diri pada Allah. Maka di dalam momen Ramadan ini kita dekat dengan rahmat Allah. Lalu mudahkanlah jiwa kita dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perintah agama. Ya kan? Kata Rasulullah, "Idza amartum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum." Apabila kalian diperintahkan dari agama ini sekecil apapun, maka jalankan. Gitu. Itu kemudahan di dalam Islam Pak Yayat, ya kan? Masya Allah. Pak Yayat nih, ya kan? Lagi puasa. Iya betul. Bukan. Ketemu bulan Ramadan. Mau pulang masuk kampung. nih, mau pulang kampung. Pulang kampung. Rumusnya kalau orang safar itu pulang kampung itu boleh puasa, boleh Boleh tidak berbuka. puasa. Boleh buka. Tapi karena Pak Yayat ini bersungguh-sungguh, Kuat saya. Kuat, pulang ya ke kan? Medan. Pulang ke Medan. Saya puasa Pak Khairul. puas, itu luar biasa Pak Yayat. Lebih apa lagi itu? Lebih top lagi, lebih hebat Gini lagi. Pak Irul, Ustadz bayangkan, saya pulang, ini saya sebutkan saja, dari Pekanbaru pulang ke Tebing Tinggi tempat istri saya. Alhamdulillah Ustadz Yayat sudah menikah. Naik mobil Makmur, Bus Makmur. bus Makmur. Itu semuanya itu, makan semuanya itu. Sholat lewat busnya, maklum bus Makmur kan. Tidak berhenti semuanya, terpaksa awak jamak. Itu tidak ada yang kuat puasa. Tetapi giro saya itu jadi ria pula awak nanti kan. Ria itu tidak seperti itu, ya kan? Jadi saking giro saya itu kuat, alhamdulillah sampai ke tujuan saya berpuasa. Masya Allah. Mungkin ada sekelimit yang dirasakan oleh orang-orang terlebih dahulu seperti itu mungkin saya. Awak kan sebagai contoh sedikit gitu Ustaz Khairul. Ya, jadi itu asasnya orang yang musafir itu pada dasarnya boleh saja berbuka. Iya. Itu bagian dari agama kita, kemudahan dari agama kita. Tapi kalau tetap berpuasa, tidak melihat masyakohnya, kesulitannya, enjoy saja, itu lebih bagus. Qaribum minal muhsinin. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Semoga ya kan? Allah merahmati kita. Ustaz. Iya, semoga rahmat itu banyak, baik dalam bentuk umur, rezeki, ya kan, anak-anak yang soleh, istri yang selalu pengertian dengan Pak Yayat, dengan Ustaz Prayitno, itu termasuk rahmat, ya kan. Masya Allah. Jadi mari sama-sama kita mengeksplor, ya kan, di bulan yang penuh rahmat ini, gitu kan. Juga keislaman Islam itu dilihat dari syariat-syariat dari puasa. Sholat pun Pak Yayat itu mudah bagi orang bertakwa. Masya Allah. Kenapa? Tidak sekaligus sholat itu. Seperti zaman Nabi Musa, itu di hari Sabtu nggak boleh keluar dari masjid. Hari Sabtu khusus. Hari Sabtu khusus, mulai dari fajar sampai nanti maghrib, itu nggak boleh keluar, ya kan? Sementara kita hari Jumat bagaimana? Masya Allah. Sholatnya
paling-paling 1 jam ya di masjid. 1 jam tuh udah, Pak. Udah kerasa Udah gini, Nah, begitu juga sholat 5 waktu, ya kan? Paling lama mulai dari berwudu itu paling 20 menit. 20 menit paling lama. Itu pun sudah kayak tadi ya, ada yang dengar yang cabut dari sholat, ya kan? Itu Sedih sekali tuh anak bintang cendekia, ya kan? Lagi sholat berjamaah lari, ya kan? Itu sangat sedih sekali. Di mana letak ketakwaannya? Bagaimana dia akan mengerti tentang agama Islam ini? Islam, kemudian ada iman, ada ihsannya. Masya Allah. Nah, itu ihsannya tadi tuh nggak ada, ya kan? Betul, Ihsannya betul. tadi tak ada. Jadi oleh karena itu, ya, Islam itu mudah, terutama ibadah yang pokok banget ini, sholat itu, tidak sekaligus, ya kan? Dari 24 jam dicicil-cicil, ya kan? Subuh atau fajar, ya kan? Fajar Ya, taruhlah sekarang itu jam 5 ya. 5 jam 5-an lah gitu kan, jam 5-an. masuk Ya kan? ke zuhur. Masuk zuhur, ya kan? Kemudian asar, Asar. maghrib, isya, ya kan? Tidak sepanjang waktu, hanya 5 waktu saja. Bagi orang yang bertakwa dengar hayya 'alal shalah, Udah siap ke masjid jalan. siap-siap, hayya 'alal falah, senang banget dia. Ini pergi ke sholat ini dikategorikan orang yang muflihun. Muflihun. Ya kan, orang yang jaya itu kan, jaya dunia akhirat. Oleh karena itu, anak-anak Ustadz, ya kan, kita semua yang mendengarkan podcast ini, mari tumbuhkan semangat ihsan kita di bulan Ramadan ini. Betul, Ustaz. Melalui tunjukkan bahwa ad-dinu yusrun, kata Rasulullah. Agama itu mudah, ya kan? Agama Islam itu mudah. Puasa nggak sanggup, boleh berbuka. Bagi yang sakit, Bagi yang sakit. bagi yang sakit boleh. Kalau jangan sakit-sakitan, gitu kan. Betul. Bagi yang sakit boleh berbuka, boleh qadha nanti di bulan lain kan gitu. Betul. Satu-satu ibadah yang bisa qadha tuh jelas puasa. Puasa. Ya kan? Kan nggak bisa qadha, ya kan? Ya kan? Tapi rusuh seperti Pak Yaya tadi sholat gitu kan. Nggak ada yang sholat busnya pas waktu asar misalnya baru berhenti bus kan. Baru berhenti Jamak bus. takdim. Jamaknya boleh dikosar. Boleh pilihan kan? Boleh pilihan. Boleh jamak takdim full 4-4, boleh jamak qasar. Kosong. Itu dua-dua kan? Membuktikan bahwa Agama itu mudah. Islam itu mudah, Pak Yayat. Kemudian ya zakat, ya kan? Zakat bagi orang yang mampu, ya kan? Di bulan Ramadan setahun sekali zakat fitrah. Betul. Itu pun nggak banyak, Pak Yayat. Nggak usah lihat, nggak banyak. Cuma sekategori bahan pokok kita, berapa beras yang kita konsumsi, Betul. hanya segitu yang sekian persen. Paling kalau diuangkan paling banyak 50.000. 50.000. Itu mudah. 50.000. Bagi orang yang bertakwa malah dilebihkan. Ya kan? Zakat. Bersedekah juga. Nggak ada. Sedekah itu diterima hanya 100.000 ke atas. Nggak ada. Itu kemampuan kita. Kalau 5.000 itu memang sulit sebenarnya bagi kita, berharga bagi kita. Dan lalu kita sedekahkan, itu di mata Allah nggak 5.000. Kali saja 700 misalnya. Rumusnya dalam Al-Quran kan? 1 jadi 10 jadi 700. Kali aja 500 kali 7. 5 kali 7, ya kan? 35 berapa 35. itu? 35 sih berapa itu? Tambah nolnya lagi. Itu kan mudah, Pak Yahya. Agama itu mudah. Mudah sekali agama itu. Tetapi nafsu itulah yang menyusahkan. Nafsu, keinginan manusia, atau logika kita, akal kita itu selalu ya mikir-mikir yang lain, lalu nggak terarah gitu kan, ditompangi kemauan duniawi, kata Pak saya tadi nafsu, maka itu akan hanyut, ya kan. Sholat pun jadi malas. Tunggu dulu lah, ini lagi tugas nih. Ya kan? Masih azan, nunggu qomat. Udah qomat nanti nunggu apa? Imamnya belum takbir. Imamnya belum takbir, gitu kan. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Udah lewat dah sholat subuh. Iya. Tapi Ustaz Khairul, tadi berbincang-bincang tentang Islam itu mudah. Jadi berkaitan dengan ibadah nih kan. Jadi Ustaz Khairul kan ibadah itu kan yang tadi seperti Ustaz Khairul sampaikan bahwa ibadah itu ya bisa dimudahkan dengan catatan sesuai dengan syariat Islam. Seperti apa itu Ustaz Khairul? Cara memudahkan. Ini anak-anak yang di rumah jangan lupa bahwa sholat itu bisa dimudahkan loh. Kenapa bisa? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Khairul. Ya, sholat itu mudah.
Tapi jangan dimudah-mudahkan, ya kan? Seandainya sholat itu susah, maka banyak orang yang gak bisa sholat. Maksudnya tak mau sholat, ya kan? Betul. Sekarang Pak Yai dalam keadaan sehat, tegap. Maka sholatnya harus berdiri, Betul. ya kan? Sholatnya harus berdiri, menghadap kiblat, mata ke tempat sujud, ya kan? Pergerakannya harus pas. Tapi ketika Pak Yayat di bulan Ramadan ini, nauzubillah ya, nauzubillah, Nauzubillah ada min dzalik. sesuatu hal yang menyebabkan kita sakit, demam, dan itu membuat kita gemetar, gitu Iya. kan, membuat kita gemetar, lemas, gitu kan, maka sholat itu tetap ada, Ada juga Ustaz Khairul. Orang sakit ada sholatnya juga. Masya Allah. tetap, Kita tapi dengarkan. sholatnya boleh duduk. Boleh duduk. Kalau mampu di masjid lebih bagus lagi. Masya Allah. Kita lihat kan di tarawih-tarawih ini ada kakek-kakek, nenek-nenek di sudut pakai kursi, Wah. ya kan? Ketika dia mau berdiri sulit banget, Oh, maka itu. Atau orang sakit, ya kan? Ketika mau berdiri itu dia boleh duduk, boleh pakai kursi, boleh tidak. Kemudian kalau dia nggak bisa duduk karena sakitnya harus berbaring, ya baring, Sholatnya berbaring. baring. Bahkan sholat itu sama sekali nggak berdaya, hanya mata saja, maka ingatan dan mata saja yang bergerak. Isyarat. Isyarat, ya kan? Bahkan kalau memang nggak bisa bergerak lagi, ya Dalam hati. sekedar dalam hati. Nggak bisa lagi, ya disolatkan. Terpaksa disolatkan Ustaz. Membuktikan bahwa ya Islam itu mudah. Mudah. Yang- Yang nama sholat nggak boleh tinggal. Nggak boleh Ya, tinggal. nggak boleh tinggal kan. Tapi Jadi- tetap punya, ya kan, kemudahan-kemudahan bagi uzur syar'i namanya. Betul. Jadi Ananda di rumah ingat sholat tetap dikerjakan. Sesakit apapun Ananda tetap laksanakan sholat. Seperti yang dikatakan Ustaz Khairul, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, berbaring, tidak mau berbaring, tidak dapat lagi berbaring, dengan isyarat lagi. Tak bisa lagi dengan isyarat, goyang tangan, goyang mata, dengan hati lagi. Tak bisa lagi, terpaksa Ustaz Khairul sholatkan. Gitu. Itu dari segi ibadah sholat Ustaz Khairul. Nah, di dalam segi kemudahan di dalam berpuasa, Ya. tadi sedikit Berpuasa. Ustaz Khairul sudah menjelaskan sebetulnya. Tetapi Kalau puasa juga sama. Banyak orang di bulan puasa ini melakukan safar, maka ataupun perjalanan pulang kampung, mudik pulang kampung gitu kan. Kalau lihatlah dulu ya, karena dalam Al-Quran itu mengatakan di kita itu harus benar-benar disuruh berjihad, ya kan, maksudnya bersungguh-sungguh, ya kan, haqqa jihadi, memperlihatkan sebenar-benar kesungguhan Kesungguhan kita. kita. Jadi sebagaimana Pak Iyad bilang tadi, kalau pulang kampung itu masih sanggup puasa, silakan puasa, nggak apa-apa. Tapi boleh bagi orang yang nggak pulang kampung itu, yang safar itu, berbuka kalau memang sudah nggak mampu dan juga merasa sulit dalam perjalanan itu. Kadang puasa ini karena ada pengaruh physically, Pak Iyad ya. Betul. Pak Iyad ya. Orang yang berpuasa itu suplai oksigennya itu kurang ke otaknya, maka itu akan membuat ngantuk. Maka kalau seandainya dia seorang supir, kalau memang itu membahayakan, ya kalau harus berbuka, buka, ya kan, itu kemudahan. Dan itu nanti harus bayar loh Pak Ye, di luar bulan puasa. Jadi bukannya mudah dalam artian, aku pulang kampung boleh meninggalkan puasa, nanti di luar puasa nggak dibayar, nggak dikodok puasanya, enggak. Tapi kan kebanyakan sekarang, besok lah. Besok akhirnya tak bayar puasanya. Jadi bagi siapapun yang masih ada hutang puasa, segera dibayar hutang puasanya. Iya. Gitu. Ya benar. Jadi ingat, bila perlu dicatat, ya kan, berapa hutang puasa kita. Baik, itu kira-kira Pak Iyad penjelasannya tentang Islam itu mudah. Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan ini kebetulan bulannya ihsan, bulan yang nggak ada bandingnya, ya kan? Karena Rasulullah itu memberikan keagungan bagi umat Islam ini. Inna Rajaballah syahrullah. Inna Rajaballah syahrullah. Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Sya'ban itu bulanku. Wa syahrul Ramadan syahri ummati, ya kan? Dan bulan Ramadan itu bulan umatku. Maka kita memang benar-benar diberi keagungan di bulan Ramadan ini. Berpuasa di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, ada Lailatul Qadar, Masya ya kan? Allah.
ada puasa yang dilipat gandakan pahalanya. Bayangkan Pak Yayat, puasa sunnah, ibadah sunnah, ya kan? Puasanya sudah pasti wajib, tapi ibadah sunnah dengan puasa ibadah sunnah di bulan lain itu beda. Di sini dilipat ganda. Lipatkan lagi. Dilipat ganda. Masya Maka Allah. singkapkanlah, bukakanlah ya ihsannya Allah Subhanahu wa taala itu agar nanti rahmat itu selalu mengintai kita. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Masya Sesungguhnya rahmat itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Mungkin dari itu Pak Yayat, dari Pak Khairul, terima kasih. Ya. Masya Allah, terima kasih kepada salah satu pembicara yang sangat kita kangenin di bulan suci Ramadan ini, Ustadz Khairul Bahri Lubis. Beliau adalah salah satu guru kita, di mana pengalamannya sangat luar biasa ketika pergi ke Jordan juga, kemudian ketika di Siprus juga, kemudian bagaimana juga ketika beliau berada di masyarakat. Baik, selanjutnya Ustadz Khairul seperti ini sepertinya. Mungkin Ustadz Khairul itu ada closing statement. Nah, untuk anak-anak yang ada di rumah, untuk orang tua yang ada di rumah, pesannya untuk di bulan Ramadan itu harus seperti apa, Ustadz Khairul? Ya. Nah, kadang-kadang kan anak-anak seperti ini, Pak. Baru masuk puasa pertama, jam 11 sudah uring-uringan. Jam 2 sudah menangis-nangis. Jam 3 kalau nggak diajak jalan, udah nangis terus. Itu silakan Ustadz Khairul. Baik. Pak Khairul tidak mau menutup closing ini dengan kata Pak Khairul. Tapi tolong hayati di dalam Al-Quran ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wajahidu fi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'alakum fid dini min haraj. Bersungguh-sungguhlah di dalam menegakkan agama Allah ini, ya kan, dengan benar-benar kesungguhan. Wajtabakum, dan Dia telah memilih kamu, wa ma ja'alakum fid dini min haraj, dan Dia Allah telah memilih kamu agama yang hak, dan agama itu tidaklah sulit. Agama itu tidak sulit. Jadi anak-anak ustadz semuanya, agama Islam itu tidak sulit. Bagi orang yang bertakwa dan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, karena puasa itu bagian dari jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berpuasa, karena itu bagian dari jihad. Maka kita akan mendapatkan ketakwaan dan ihsan selalu menyertainya. Ya, demikian anak-anak ustadz. Ingat, puasa itu adalah bagian dari jihad, menunjukkan kebenaran jihad kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ihsan selalu menyertainya. Karena apa? Karena dengan berpuasa itu maka kebaikan-kebaikan akan muncul. Inilah ihsan. Kebaikan-kebaikan seorang muslim akan muncul dengan berpuasa. Tilawah Al-Quran, berbagi sebagai empati, kemudian melaksanakan ibadah sunnah, salat sunnah yang banyak. Itu puasa. Maka timbul sisi ihsan seorang muslim itu dengan berpuasa. La'allakum tattaqun, kata Al-Quran. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Demikian Pak. Masya Allah, syukran katsiran ala Ustadz Khairul Bahri Lubis yang telah memberikan materi kepada kita semua. Ini salah satu ilmu yang kita dapat, yang saya dapat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita tutup pertemuan ini, Port Raihan ini, sedikit kami informasikan bahwa kami dari Bintang Cendekia masih membuka pendaftaran murid baru. Yang ini alhamdulillahnya untuk SD sudah penuh, dan kita masih membuka pendaftaran murid baru untuk Kutab Bintang Cendekia dan KBTK Bintang Cendekia. Bagi ayah dan bunda yang masih berada di rumah dan memiliki anak sesuai dengan usianya, silahkan bergabung di Bintang Cendekia. Kuat imannya, cerdas akalnya, kreatif karyanya. Demikian podcast kita pada hari ini. Saya selaku MC Pak Yayat, dan bersama kita pemateri Ustadz Khairul Bahri Lubis mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.